Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Akhirnya kita tiba juga di tahun 2025. Yeay! Dan gak nyangka ya, ternyata 2025 itu akhirnya datang. Perasaan baru 10 tahun yang lalu, itu tahun 2015. Ternyata gak nyangka. Tentunya di tahun 2025 ini banyak resolusi dan harapan dari orang-orang yang beredar, yang disampaikan di media sosial atau disimpan aja atau disampaikan ke orang-orang di pasar atau di mana-mana gitu ya. Dan resolusinya itu beragam. Ada yang pengen nikah, ada yang pengen nikah lagi, ada yang pengen lulus kuliah, ada yang kuliah lagi, ada yang pengen jadi PNS, ada yang pengen anaknya jadi PNS, ada juga yang pengen anak dari anaknya jadi PNS, ada juga yang pengen menantunya jadi PNS, ada juga yang pengen jadi Spiderman. Pokoknya macam-macam lah resolusinya. Nah, apapun resolusinya itu semoga re-nya itu nggak berulang, karena re itu kan tangga nada kedua setelah do. Nah, artinya dua gitu. Jadi jangan sampai resolusinya berulang di tahun 2026. Intinya resolusi. Resolusi. Nah, semoga di tahun 2025 itu yang terjadi adalah do resolusi. Do itu tanggal nada pertama. Jadi sekali aja resolusinya terrealisasi, do resolusi. Semoga jadi do resolusi, bukan resolusi, apalagi sol resolusi. Jadi supaya kita semua tetap waras ya dalam mencapai resolusinya, saya mau sharing nih 5 hal yang kemungkinan tidak akan terjadi di tahun 2025. Jadi anda semua, teman-teman semua, jangan was-was dengan apa yang diupayakan di tahun 2025 ini, termasuk saya sendiri. Nah, apa saja 5 hal yang kemungkinan tidak terjadi di 2025 itu? Ini dia. Oke, 5 hal yang kemungkinan tidak akan terjadi di 2025. Yang pertama adalah di tahun 2025 ini tidak akan ada tanggal 29 Februari. Karena ini bukan tahun kabisat. Nah, jelas kan? Jadi nggak perlu khawatir nih kalau nunggu gajian di tanggal 1 Maret. Nggak perlu ketunda lagi karena ada tanggal 29 Februari. Nah, ini kan di tahun kabisat itu karena ada tanggal 29 Februari, waktu gajian 1 Maretnya dari tanggal 28 ke 1 Maret jadi ketunda. Nah, di tahun 2025 itu tidak akan terjadi. Jadi aman. Nah, yang kedua nih, di tahun 2025 tidak akan terjadi lagi tahun 2024. Nah, selamatlah buat kita karena kita nggak akan dengar lagi lagu-lagu oke gas tuh. Ramai kan tahun kemarin tuh. Jadi nggak akan terjadi lagi nih tahun 2025, nggak akan jadi tahun 2024. Oke, yang ketiga, di tahun 2025 ini yang tidak akan terjadi adalah hilangnya kata semangat ya pada orang-orang yang lagi dirundung masalah, orang yang lagi pusing. Orang yang lagi sedang menyelesaikan sesuatu. Jadi buat yang lagi ikhtiar atau lagi menghadapi masalah besar, tenang aja. Siapkan tenaga dan hatimu untuk tetap mendengarkan kata-kata dari orang-orang sekitarmu
yang sebenarnya itu diucapkan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita yang lagi berusaha atau yang lagi menyelesaikan masalah. Tenang aja, itu tidak akan hilang. Semangat ya. Nah, yang keempat, di tahun 2025 ini PPN 12% tidak akan berubah menjadi PPN 3%. Jadi kita nggak perlu was-was tuh atau kaget tiba-tiba bisa beli banyak barang gitu kan dengan harga yang kemurahan. Nggak akan terjadi, tenang, di 2025 tidak akan terjadi hal itu. Jadi kita tetap bisa menjaga ketakutan kita sebelum tahun 2025 ini. Jadi kan sebelum tahun 2025 katanya PPN 12% itu akan terjadi. Nah, kita kan takut tuh, jadi barang-barang jadi harganya lebih tinggi, susah beli barang-barang gitu kan, terus berhemat segala macam, jadi krisis. Nah, ketakutan itu akan tetap terjadi di tahun 2025. Jadi nggak perlu khawatir kita akan tiba-tiba duitnya banyak nih karena PPN jadi 3%. Nggak akan terjadi, tenang, tidak akan terjadi. No, God, please, no! Oke, yang kelima, sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang tidak akan terjadi di tahun 2025 ini, seperti hilangnya rezeki anak soleh, berpindahnya jodoh dari tangan Tuhan, atau keluarnya orang dalam, dan lain-lain. Yeah, boy. Tapi yang paling kemungkinan tidak akan terjadi di tahun 2025 ini adalah hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kita ini. Tapi yang justru akan hilang adalah